Oke, kembali lagi bersama saya Isnain Aliman, dosen teknik mesin ITB. Sekarang kita akan melanjutkan ke segmen 4, yaitu instrumentasi dan alat ukur dari yang sebelumnya telah kita bahas pada segmen 3, instalasi pompa ya. Jadi di sini saya akan mengenalkan kepada Anda semua ada alat ukur apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Karena semua alat ukur ini sangat penting untuk Anda ketahui, karena pada segmen 5 dan pada saat segmen pengambilan data Anda harus memahami bagaimana cara mengambil data dari setiap alat ukur ya. Karena dari hasil alat ukur itu akan sangat menentukan pada hasil dari laporan praktikum kalian ya. Jadi di sini saya ingin menyebutkan terlebih dahulu ada apa saja alat ukur yang ada di praktikum ini. Yang pertama adalah ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah pressure gauge. Pressure gauge itu untuk mengukur ini ya, tekanan, terutama tekanan sebelum dan sesudah masuk dari pompa, dan satuannya dalam head meter. Yang kedua adalah takometer digital. Jadi takometernya itu seperti ini. Kalau Anda lihat di sini, ini ada cahaya ya. Cahaya ini nanti akan dipantulkan oleh reflektor pada poros di sini, dan dia akan membaca pantulannya itu, dan itu akan terbaca sebagai frekuensi dan akan dikonversikan sebagai RPM. Kemudian yang ketiga ada ini beban dinamometer ya. Nanti saya akan bahas lebih detail habis ini, tapi saya ingin menyebutkan kemudian. Jadi ini untuk menghitung torsi motor listrik yang terjadi ketika memutar pompa ya. Jadi ketika misalnya pompa nyala, dia akan naik ke atas seperti ini ya. Kemudian untuk menghitung torsi motor, maka kita harus menyeimbangkannya dengan beban seperti ini. Nah, ini ada beberapa variasi beban ya. Ada 500 gram, ada 200 gram, ada yang 50, ada yang 100, dan lain-lain. Jadi makanya ketika dinyalakan pada RPM tertentu, misalnya RPM tinggi, ini akan semakin banyak nih kalau misalnya RPM tinggi, karena torsinya juga semakin besar seperti itu untuk menyeimbangkan motor listrik ini. Jadi semua yang beban dipasang di sini ini akan diubah menjadi torsi motor ya, dengan persamaan yang sudah tersedia di modul. Dan yang ketiga adalah alat ukur untuk mengukur debit yang mengalir pada pipa ya. Jadi di sini alat ini memiliki dua alat ukur untuk debit. Yang pertama adalah plat orifice. Ini saya dekati dulu. Ini adalah orifice ya, plat orifice, kemudian di tapping di dua sisi sebelum dan sesudah, kemudian dihubungkan ke manometer di sini. Tapi ini alatnya sudah tidak bisa digunakan. Jadi ini untuk menunjukkan debit yang mengalir pada pipa. Jadi di sini ada skalanya dari 70 sampai 400, dari 0 sampai 400 GPM ya, galon per menit. Kemudian yang kedua adalah ada wear meter ya. Jadi wear meter itu ada di bak, nanti akan saya bahas kemudian. Jadi kira-kira ada 4 itu ya. Jadi pertama pressure gauge, yang kedua adalah takometer digital, yang ketiga adalah beban dinamometer, yang keempat adalah tinggi dari H wear meter. Nah, tinggi H wear meter ini akan saya bahas kemudian. Jadi saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya bagaimana cara menyalakan pompa dan mengatur RPM-nya ya. Jadi seperti ini. Ini saya nyalakan. Kemudian RPM-nya saya perbesar, dan bagaimana cara untuk mengukur RPM di sini ya. Ini harus saya di poros ini ada reflektornya, jadi dia akan membaca refleksi cahaya dari reflektor tersebut. Jadi seperti itu ya, muncul angka 1180-an RPM. Kira-kira seperti itu untuk penggunaan takometer. Kemudian yang kedua adalah beban dinamometer. Ini kalau bisa saya lihat, ini saya ke bawahkan ya. Kemudian saya lepas, maka dia akan ke atas. Nah, makanya itu harus diseimbangkan. Diseimbangkannya dengan beban seperti ini ya. Jadi di sini ada titik nolnya. Ketika motor masih belum masuk ke titik nol, maka ini harus ditambah terus. Seperti ini, misalnya dia sudah di titik nol, maka beban torsimeter itu adalah 700 gram. Di sini ada 500 dan di sini ada 200 gram ya. Jadi seperti itu. Untuk pembacaan pressure gauge bisa dilihat langsung di sini ya. Jadi ketika misalnya saya putar RPM-nya, maka pressure gauge akan berubah. Jadi tinggal langsung dilihat pada muka ukur dari pressure gauge. Jadi terdapat perubahan ya, bisa dilihat walaupun sedikit sekali. Terutama misalnya saya kecilkan debitnya, maka dia berubah ya, drastis ya. Makanya ada variasi dari debit.
Oke, sekarang kita akan lanjut ke wear meter ya. Jadi kita lihat wear meternya di bawah. Ini kameranya saya pindahkan dulu. Nah, ini ada penampang segitiga di sini. Nah, penampang ini dia menunjukkan ininya ya. Jadi kalau misalnya debitnya semakin besar, maka permukaan air di sini dia akan semakin tinggi dan airnya menderas. Nah, kemudian apa yang akan kita ukur? Yang akan kita ukur adalah ketinggian dari si wear meter ini. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ini ada ngalir deras ya. Ya, permukaan yang sebelah sini itu dihubungkan ke tabung pengamat di sini menggunakan selang ya. Jadi ketinggian di sini itu merepresentasikan ketinggian dari wear meter. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung ininya? Mengukur permukaannya di sini ada muka sensor ya. Jadi muka sensor terlebih dahulu ditempatkan kepada permukaan. Kemudian ada skala di sini yang akan Anda lihat pada sesi pengambilan data pada video ya. Nanti di segmen 6 setelah dari segmen 5. Jadi ini Anda perhatikan di situ skalanya dan Anda baca. Jadi sekarang saya coba nyalakan ya. Ini sekarang saya nyalakan pada RPM rendah. Jadi pada RPM rendah itu dia tidak akan terlalu tinggi seharusnya ya. Nah, kemudian saya coba naikkan RPM-nya, maka debitnya akan semakin besar ya. Dan juga muka ukur di sana itu akan semakin tinggi ya. Jadi ketika permukaan ini naik, kemudian kita paskan posisi muka ukurnya, kemudian kita baca pada posisi skalanya di sini ya, berapa mili. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan di papan tulis ya, bagaimana menghitung debitnya. Karena tadi kita telah melihat ya bagaimana fenomena yang terjadi. Jadi kalau misalnya debitnya rendah, mungkin permukaannya dia akan seperti ini. Kalau misalnya debitnya tinggi, dia akan naik lagi ya. Dan kita menghitung tinggi wear meter ini dari skala yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung debit dari tinggi wear meter? Kita menggunakan persamaan yang ada di modul. Jadi persamaannya itu adalah ini. Itu ada di modul di bagian persamaan-persamaan yang akan digunakan, terutama pada wear meter. Ini adalah dimasukkan pada konstanta HE. Jadi konstanta HE itu terdiri dari suatu konstanta juga, 0,00085 ditambah wear meter dalam meter ya. Jadi Anda mengukur di sini dalam satuan mili, kemudian kalau Anda konversikan ke meter terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan CE, terus ini ada pangkatnya juga 5/2 dikali akar 2G dikali 8/15. Jadi Anda dapat debit dari setiap RPM yang disetel ya, dari setiap RPM dan juga variasi dari si katup ini, yaitu variasi debit.